Aku mencintai dua laki-laki pada waktu yang sama, di kota yang panasnya tak pernah benar-benar reda. Satu mencintaiku dengan sabar, satu mencintaiku dengan cara yang membuatku lupa diri. Dan di Medan, aku belajar satu hal paling menyakitkan, ketika hati ragu terlalu lama, tak ada yang benar-benar bisa diselamatkan. Medan bukan kota yang lembut, ia berisik, panas, penuh klakson, teriakan pedagang, dan emosi yang tumpah di jalanan. Tapi justru disitulah aku tumbuh, belajar mencintai, kehilangan, dan berdamai dengan diri sendiri. Namaku Nadira Salsabila Nasution, orang-orang memanggilku Dira. Aku lahir di Medan, besar di rumah kecil di daerah Setiabudi. Ayahku pensiunan pegawai perkebunan, ibuku guru TK. Hidup kami sederhana, tapi penuh suara, tawa, debat, dan kadang tangis yang tak diucapkan. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor ekspedisi. Hidupku lurus-lurus saja, sampai dua nama masuk dan mengacak-acak semuanya. Rizky Alfarizi Siregar dan Reza Pratama Lubis. Rizky datang lebih dulu. Kami bertemu sejak SMA. Ia duduk di bangku belakang, selalu meminjam pulpennya orang, dan tertawa paling keras di kelas. Rizky bukan lelaki romantis. Ia tidak pandai merangkai kata, tidak suka kejutan. Tapi ia selalu ada. Saat ayahku sakit, Rizky yang mengantarku ke rumah sakit. Saat aku menangis karena gagal kuliah negeri, Rizky yang membelikan nasi goreng tengah malam. Saat aku diterima kerja, Rizky yang pertama kali mengucapkan selamat. Aku nggak janji hidup mewah, katanya suatu malam di pinggir jalan Dr. Mansur, tapi aku janji nggak ninggalin kau. Kalimat itu sederhana. Dan aku mempercayainya. Tanpa pernah benar-benar kami sadari, kami seperti pasangan, tanpa status, tanpa pengakuan. Semua orang mengira kami akan menikah. Aku juga dulu berpikir begitu. Reza datang saat hidupku sedang datar-datarnya. Ia pindahan dari Jakarta, menjadi supervisor baru di kantor. Cara bicaranya tenang, penampilannya rapi, dan tatapannya membuat orang merasa didengarkan. Pertama kali kami berbincang lama adalah saat lembur. "Kau suka Medan?" tanyaku basa-basi. Reza tersenyum. "Aku suka orang-orangnya. Jujur. Berani." Sejak malam itu, percakapan kami tak pernah singkat lagi. Reza berbeda dari Rizky. Jika Rizky adalah rumah, Reza adalah jalan jauh yang belum pernah aku lalui. Ia membuatku merasa dilihat, bukan sekadar ditemani, didengar, bukan hanya dimengerti. Dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu pesan darinya. Aku mulai berbohong pada diri sendiri. Aku bilang ke Rizky aku lembur, padahal aku duduk di kafe bersama Reza. Aku bilang ke Reza aku single, padahal Rizky masih menggenggam tanganku di depan umum. Aku tidak selingkuh secara fisik, tapi hatiku? Aku mengkhianatinya setiap hari. Setiap kali Rizky menatapku dengan mata penuh percaya, dadaku sesak. Setiap kali Reza tersenyum dan bilang, "Aku nyaman sama kau," aku lupa segalanya. Aku mencintai Rizky karena kebersamaan, aku mencintai Reza karena kemungkinan. Dan Medan menjadi saksi bisu kebimbanganku. Rizky berubah. Ia tidak lagi banyak bercanda. Tatapannya sering kosong. Suatu malam, saat hujan turun deras, ia berhenti di pinggir jalan dan mematikan motor. "Kau kenapa, Dir?" tanyanya pelan. Aku diam. "Ada orang lain?" Pertanyaan itu tidak keras, tapi menghantam. Aku menangis. Tanganku gemetar saat mencoba menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Rizky mengangguk pelan, "Jadi selama ini aku cuma tempat pulang?" Aku ingin menyangkal. Tapi kata-kata tak keluar. Reza tahu tentang Rizky. Aku akhirnya jujur. "Aku nggak mau jadi pilihan kedua," katanya tegas, "aku nggak minta kau sekarang. Tapi aku nggak bisa menunggu selamanya." Dua lelaki. Dua ultimatum. Satu hati yang ketakutan. Aku ingin semuanya dan itu kesalahanku. Keputusan itu tidak pernah benar-benar kuambil, waktu yang melakukannya untukku. Rizky menerima tawaran kerja di Pekanbaru. Ia pamit tanpa drama. "Kau jaga dirimu baik-baik," katanya, "kalau kau bahagia, aku cukup." Reza, beberapa bulan kemudian, mendapat promosi ke Surabaya. "Kau ikut aku,"
Tanyanya. Aku terdiam. Aku takut meninggalkan Medan. Takut meninggalkan orang tuaku. Takut kehilangan diriku sendiri. Aku nggak bisa, jawabku sambil menangis. Reza mengangguk pahit, berarti ini jawabannya. Dan mereka pergi, satu demi satu. Medan terasa lebih panas dari biasanya. Tak ada lagi pesan, udah makan belum? Tak ada lagi diskusi panjang tentang hidup. Aku sendirian, bukan karena tidak dicintai, tapi karena terlalu lama ragu. Aku mulai menulis. Menumpahkan semua rasa ke catatan kecil. Tentang cinta yang datang dengan bentuk berbeda. Tentang keberanian yang terlambat. 2 tahun kemudian, aku bertemu Rizky di sebuah minimarket. Ia sudah bertunangan. Kami berbincang canggung. Tapi ada damai di wajahnya. Aku harap kau juga bahagia, katanya. Aku tersenyum. Kali ini tulus. Beberapa bulan setelah itu, Reza mengirim pesan. Ia menikah. Aku tidak menangis. Aku lega. Suatu sore hujan turun deras. Aku berdiri di halte bus, menatap jalanan basah. Aku akhirnya mengerti, cinta segitiga bukan tentang siapa yang lebih pantas, tapi tentang siapa yang berani memilih tepat waktu. Rizky mengajariku arti setia. Reza mengajariku arti jujur pada diri sendiri, dan kehilangan mengajariku arti dewasa. Aku menarik napas dalam-dalam. Di kota yang panas ini, aku akhirnya belajar menenangkan hati. Medan tidak pernah lupa. Setiap sudut kota ini seperti menyimpan versi diriku yang berbeda. Jalan Dr. Mansur mengingatkanku pada tawa Rizky yang selalu terlalu keras. Kafe kecil dekat Ring Road mengingatkanku pada Reza dan obrolan-obrolan panjang tentang hidup yang belum sempat dijalani. Aku mencoba melanjutkan hidup. Pekerjaanku membaik. Aku dipromosikan menjadi koordinator administrasi. Orang-orang bilang aku kelihatan lebih dewasa, lebih tenang. Padahal sebenarnya, aku hanya pandai menyembunyikan rindu. Setiap malam, sebelum tidur, aku masih bertanya pada diriku sendiri, bagaimana jika dulu aku memilih? Apakah hasilnya akan berbeda? Tak ada jawaban. Hanya sunyi. Suatu pagi, ibuku masuk ke kamarku sambil membawa ponsel. "Dir," katanya pelan, "kau masih ingat Rizky?" Aku mengangguk. Ibunya masuk rumah sakit. Katanya stroke ringan. Dadaku mengencang. Tanpa berpikir panjang, aku meminta izin cuti dan pergi ke rumah sakit. Di lorong rumah sakit itu, waktu seperti berputar mundur. Bau antiseptik, suara langkah kaki tergesa, dan kecemasan yang tak terucap, semuanya terasa familiar. Dan di ujung lorong itu, aku melihat Rizky. Ia lebih kurus. Wajahnya lebih matang. Tapi matanya, masih mata yang sama. Kami duduk berdampingan di bangku rumah sakit, canggung seperti dua orang asing yang punya terlalu banyak masa lalu. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Aku harus," jawabku jujur. Ibunya selamat. Kondisinya stabil. Ketegangan perlahan mencair, digantikan percakapan ringan tentang hidup. "Aku dengar kau masih di Medan," kata Rizky. "Iya. Aku nggak pernah benar-benar bisa pergi." Rizky tersenyum kecil. "Medan memang susah ditinggal." Aku ingin bilang, "Sama seperti kamu, tapi aku menahan diri." Sebelum aku pulang, Rizky berkata pelan, "Ada satu hal yang dulu nggak sempat aku bilang." Aku menatapnya. "Aku nggak pernah marah karena kau mencintai orang lain," lanjutnya, "aku cuma sedih karena kau nggak pernah memilih dirimu sendiri." Kalimat itu menghantam lebih keras dari tuduhan manapun. Air mataku jatuh. "Aku takut salah," bisikku. "Takut itu wajar," kata Rizky. "Tapi hidup nggak nunggu orang yang ragu." Kami terdiam lama. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dipahami, tanpa tuntutan, tanpa harapan. Beberapa bulan setelah itu, Reza datang ke Medan untuk urusan kerja. Ia menghubungiku. Kami bertemu di kafe yang sama, tapi suasananya berbeda. Ia sudah menjadi suami, dan sebentar lagi akan menjadi ayah. "Aku bahagia," katanya. "Dan aku harap kau juga begitu." Aku tersenyum. "Aku sedang belajar." Reza menatapku lama.
Kau tahu, Dear, aku nggak pernah menyesal jatuh cinta padamu. Tapi aku bersyukur kita berakhir seperti ini. Aku juga, jawabku. Tak ada lagi getar di dada. Tak ada lagi penyesalan yang mencekik. Hanya kenangan yang akhirnya menemukan tempatnya. Malam itu, aku berjalan sendiri di bawah hujan kota Medan. Air mengalir di aspal, lampu jalan memantul seperti kenangan yang berkilau sebentar lalu hilang. Aku berhenti, menengadah ke langit. Untuk pertama kalinya, aku tidak memikirkan Rizky atau Reza sebagai yang seharusnya kupilih. Aku memikirkan diriku. Perempuan yang pernah dicintai dengan tulus. Perempuan yang pernah mencintai dengan ragu. Perempuan yang kini belajar berdiri sendiri. Aku mengerti sekarang. Cinta segitiga ini bukan untuk menentukan siapa yang aku pilih, tapi untuk mengajarkanku kapan harus memilih. Aku pulang dengan langkah ringan. Ibuku menyambutku di ruang tamu. Kau kelihatan tenang, katanya. Aku tersenyum. Iya, Mak. Aku akhirnya mengerti. Mengerti apa? Bahwa nggak semua cinta harus dimiliki. Dan nggak semua kehilangan berarti gagal. Ibuku memelukku erat. Di kamar, aku menulis satu kalimat terakhir di buku catatanku. Aku pernah mencintai dua lelaki, aku kehilangan keduanya, tapi di Medan, di bawah hujan yang tak pernah benar-benar reda, aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Aku menutup buku itu. Hujan berhenti. Dan untuk pertama kalinya, hatiku tidak lagi menunggu siapapun.